Bapak Wakil Menteri, Bapak Dirjen, ini ekspresi Papua. Ekspresi ini hanya ada di Papua. Di luar Papua tidak akan ditemukan ekspresi ini. Ekspresi ini dari Wamena yang mengungkapkan rasa gembira, rasa syukur, rasa bahagia. Jadi semakin dalam perasaan syukur, gembira, bahagia ini, semakin banyak pengulangannya. Dan kalau tidak dalam ya mungkin satu kali sudah paham. Tapi kalau semakin dalam nanti banyak kali wah. Ketika seseorang yang sakit dibantu, ketika seseorang dihibur, ketika seseorang dikunjungi, tuan rumah ini menyambutnya dengan wah. Pertemuan seperti begini luar biasa. Wakil Menteri dan Bapak Dirjen jauh-jauh dari Jakarta datang bertemu dengan kami. Hanya pertemuan ini Bapak korbankan seluruh sepanjang malam, nanti sepanjang sore. Ini luar biasa dan kami senang. Wah. Bapak Wakil Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang kami hormati, Bapak Direktur Jenderal Pembimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama yang juga kami hormati, para uskup setanah Papua yang kami sayangi, para tokoh agama di tanah Papua yang kami banggakan, dan teman-teman peserta pertemuan lintas komisi tokoh umat Gereja Katolik setanah Papua yang kami cintai. Pertemuan ini kami berdialog dan mendalami tema membangun semangat dialog umat beragama demi kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan subtema dengan pertemuan lintas Komisi Tokoh Umat Provinsi Gereja Merauke setanah Papua di Jayapura, kita tingkatkan kerukunan hidup umat beragama. Pertemuan selama 3 hari ini diisi dengan diskusi, refleksi, plan. Orang bicara dari pengalamannya dan kenyataan yang dia lihat. Semuanya ini memperkokoh komitmen Gereja Katolik untuk berpartisipasi secara aktif dan penuh dalam memelihara kerukunan umat beragama dan keutuhan NKRI. Kami bertekad untuk memelihara kerukunan dan kesatuan NKRI, tapi bukan melalui kekerasan dan pemaksaan kehendak, melainkan dialog. Dan diskusi kami lakukan dalam terang kitab suci, dibimbing oleh ajaran sosial Gereja Katolik, dan diarahkan oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 9 November 2011 tentang pentingnya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, serta seruan konferensi wali gereja Indonesia. Hasil diskusi dan refleksi kami akan kami serahkan sebentar kepada Bapak Wakil Menteri Agama, kepada para uskup setanah Papua, dan nantinya juga akan diserahkan kepada para tokoh agama di tanah Papua dan pimpinan agama, pimpinan gereja, serta semua anggota Gereja Katolik di seluruh tanah Papua, sehingga tidak ada rahasia dalam pertemuan ini, semua tahu. Dan sekarang izinkanlah saya membacakan hasil rangkuman pertemuan lintas komisi atau tokoh umat Katolik se-tanah Papua sebagai berikut. Kami menyadari bahwa kekerasan di tanah Papua merupakan suatu kenyataan yang terus-menerus berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, itu merusak kerukunan hidup beragama,
dan mengancam keutuhan NKRI. Kami sungguh mendukung inisiatif pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua melalui dialog terbuka antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Presiden. Sebagai warga negara, kami terpanggil untuk menjawab 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan dengan para pimpinan gereja di Wisma Negara 1 Februari 2012. Presiden mengatakan kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Papua dengan dialog, tapi 4 hal harus jelas, yaitu tentang tujuan dialog harus jelas, agenda dialog harus jelas, format dialog harus jelas, dan mekanisme dialog harus jelas. Dalam pertemuan kami selama 3 hari, kami berhasil merumuskan dan menyepakati pertama, pokok-pokok pikiran tentang dialog Papua untuk menjawab pertanyaan yang diangkat oleh Bapak Presiden. Kami juga mengidentifikasi indikator Papua Tanah Damai dan mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu dicarikan solusinya demi menciptakan perdamaian bagi semua orang, dan merumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti di tingkat Provinsi Gerejawi Merauke, Tanah Papua. 1. Pokok-pokok pikiran tentang dialog antar pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Tujuan. Ada 3 tujuan. Pertama, menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis, modern, dan beradab. Kedua, menjadikan Papua sebagai tanah damai. Dan ketiga, membangun sikap saling percaya antara pemerintah pusat dan orang asli Papua. 3 itu menjadi tujuan dialog. Tentang format dialog, kami menyepakati bahwa perlu disepakati oleh pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Tentang agenda dialog, kami berpikir bahwa semua masalah di bidang yang kelima, pemerintah daerah, bupati dan gubernur. Yang keenam, tentara, TNI. Yang ketujuh, Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Yang kedelapan, semua perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di tanah Papua juga perlu didebatkan. Dan yang kesembilan, pemerintah pusat. Kami berpikir 9 kelompok aktor ini perlu dilibatkan dalam proses dialog Jakarta-Papua, sehingga semua bisa memberikan masukan, semua bisa memberikan kontribusi. Tidak ada rakyat yang merasa dikucilkan atau ditinggalkan. Karena Papua Tanah Damai adalah tanggung jawab dari semua. Dan semua 9 kelompok aktor ini punya tanggung jawab. Dan konsultasi sampai dialog dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat pribumi, prinsip netralitas, prinsip partisipasi, dan prinsip komprehensif dan holistik, serta terakhir prinsip kemanusiaan daripada kepentingan politik. Kedua, tentang indikator Papua Tanah Damai. Kami menghabiskan cukup banyak waktu untuk merumuskan apa yang akan menjadi ukuran atau yang bisa dipakai sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana Papua sudah jadi tanah damai atau belum. Dan kami telah merumuskan, mendiskusikan indikator-indikator itu dalam 5 bidang. Bidang ekonomi dan lingkungan, bidang sosial budaya, indikator di bidang politik, indikator-indikator di bidang hukum dan HAM, dan indikator di bidang keamanan. Lalu kami juga merumuskan, mengidentifikasi masalah-masalah yang sementara ini menghambat terwujudnya Papua sebagai tanah damai. Masalah-masalah di bidang ekonomi dan lingkungan hidup, masalah-masalah di bidang sosial budaya, masalah-masalah di bidang politik, masalah-masalah di bidang hukum dan HAM, dan masalah di bidang keamanan. Kami pikir kalau masalah-masalah ini tidak dicarikan solusinya, maka selama itu pula Papua tidak akan menjadi tanah damai. Sehingga semua kelompok, 9 kelompok aktor yang tadi saya sebut punya tanggung jawab untuk berpikir mencari solusi. Terakhir itu rekomendasi. Terima kasih atas perhatian. Wah.